Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Sabrina Zahro, NIM 24306177797, LPTK Universitas Lampung, bidang studi fisika. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 6 Medan pada mata pelajaran fisika, materi pengukuran. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oke, ya. Agak senyum dulu pagi-pagi, agak senyum, peregangan otot, senyum dulu biar nampak bahagia. Ya, walaupun senyum terkadang berpura-pura. Oke, sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mimpin doa? Albert? Oh ya, oke. Silakan Albert, pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Jadi sebelum memulai pagi kita udah berdoa ya. Kita kita buat yel-yel pagi kita. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Oke, kita ulangi ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Oke, ya hari ini kita akan belajar alat ukur, ya. Jadi, kenapa kita harus belajar alat ukur? Tujuannya adalah agar kita bisa menggunakan alat-alat ukur di dalam fisika, kimia, biologi, ya. Nah, terutama dalam fisika karena kita sedang mempelajari fisika. Yang pertama, jadi kalian harus memahaminya, ya. Oke, sudah. Kita absen dulu ya, Nak ya. Oke, kita buka. Oke, Azriel. Oke, Laksamana Mardin. Urania. Rahel. Angelina. Silvi. Oke, Renata Sianturi. Alvin. Oke, lagi sakit ya. Lalu Resti. Nggak ada juga ya, lagi masih absen ya. Oke, Raffi sakit tadi ya. Safa? Oke, Safa hadir bu, ya kan. Oke, Isomani. Oke, Naya Viva. Siapa ini? Kenapa nggak ada di dalam namanya? Syahriat. Sailovea. Oke. Agung. Rian. Absen ya? Kila. Habil. Welan. John. Salsabila. Ruth. Asifa. Silvi. Ini masuk Google Classroom-nya ada yang double ya? Namanya ya? Silvi tadi udah ya? Oke. Naomi? Najla? Albert? Jeremy? Rahman? Albi? Ruth?
Ruth udah 2 kali. Berarti ada yang dua ya. Oke, sudah absensi. Kalian pernah kita bahas ke alat ukur. Coba buka bukunya dulu. Jangan ditutup aja bukunya. Ya. Oke. Ya, buka bukunya. Alat ukur fisika. Iya ya. Halaman 23, 24. Oke, sudah? Oke. Tadi apa tujuan pembelajaran kita? Agar bisa memahami apa itu fungsi alat ukur, terutama dalam fisika. Lalu yang kedua untuk mengaplikasikannya, ya. Kalau kita tahu tapi kita nggak bisa mengaplikasikannya, berarti sama saja. Kita tidak belajar, tapi harus diaplikasikan. Oke, sudah? Nah, coba dulu lihat, kemarin kan sudah ya saya kirim ke link ya, ke Google Classroom. Udah dilihat? Udah dibaca? Sudah? Sudah. Oke. Ya. Jadi udah tahu ya alat ukur itu apa aja? Ya. Ada yang tahu apa alat ukur itu? Alat ukur. Ayo. Siapa yang pernah alat ukur? Siapa yang pernah pakai alat ukur? Waktu COVID ada yang pakai termometer? Saya, Bu. Oke, iya. Gimana itu, Rania? Saya pernah mengukur suhu badan saya, terus suhu badannya 36 derajat. Oke, pakai Termometer. termometer. Oke, pakai termometer ya. Suhunya berapa tadi, Kak? 36 derajat. 36 derajat. Ya. Oke, terus ada lagi kira-kira? Oke, apa itu? Kami dulu waktu SMP pernah mengukur memakai jangka sorong. Kami mengukur STIP. Oke, ya. Pernah memakai jangka sorong ya. Stip atau kita penghapus ya. Oke, kita biasanya bilangnya stip ya. Oke, sudah? Nah, jadi kita ini ya sangat melekat ya alat ukur itu ya di dalam pembelajaran kita, ya kan? Nah, tadi apa waktu COVID kita di mana-mana kita pakai termometer. Mau kalian belanja bisa kalau langsung ambil gitu aja? Enggak, pakai apa? Pakai timbangan. Nah, timbangan juga dia ada bermacam-macam. Pernah nggak ada lihat timbangan kalau misalnya kalian ini kita bilangnya pajak ya, pajak pasar ya, kalau orang biasa bilangnya pasar ya. Nah, itu kalau kita ke pasar, itu kita pakai timbangan yang timbangannya langsung kelihatan ya. Angkanya ada kan, ada jarumnya ya. Nah, beli sekilo, 2 kilo gitu ya kan. Ada juga kalau kalian pernah nggak pakai dia ada timbangan yang dia 2 lengan. Dia dipindah-pindahin itunya. Pernah nggak ngelihat? Pernah ya? Ya, biasanya ke kedai-kedai itu ada ya, di warung-warung, ya kan? Sudah, itu dia juga timbangan. Ya, ada yang pernah ngukur berat badan? Ada ya. Pernah ya? Pernah. Itu juga alat ukur. Kira-kira kalau nggak ada alat ukur itu kita bisa tahu berat badan kita berapa? Enggak. Kira-kira alat ukur itu penting nggak untuk kita? Penting. Ya. Di fisika, di kimia, di biologi, alat ukur itu penting. Ya, karena kita harus mengukur segala sesuatu yang bisa diukur, ya kan, tinggi badan. Tinggi badan pakai apa?
Ayo. Tinggi badan. Meteran. Ya. Kayak nggak mungkin ya ngukur tinggi badan tuh pakai penggaris. Ada yang pernah pakai ngukur pakai penggaris? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Sudah? Nah, oke. Sudah? Karena itu, coba ya, ini saya bagikan nih, buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kak. Iya. Nah, coba lihat dia yang aktivitas 1.2. Ya kan? Ada yang ngapain di situ? Ngapain di situ dia? Ngapain di situ dia? Nimbang. Ada yang pernah ke puskesmas nggak? Pernah ya? Atau ada yang nggak pernah ke posyandu? Waktu kecil pernah? Pernah ya? Imunisasi dong. Ya kan? Kuat-kuat kok, sehat-sehat ya, anak-anak ibu semua ya. Jadi pernah ke posyandu ya kan? Atau puskesmas lah minimal ya kan? Nah, di situ ada yang nimbang bayi nih, ya kan? Karena bayi kan nggak bisa berdiri ya. Bisa nggak pakai timbangan kalian yang sering kalian pakai? Nggak bisa. Nah, makanya coba lihat di gambar A itu, ya kan? Nah, lagi menimbang berat bayi. Nah, atau sekarang udah ada yang digital nih, ya kan? Dia tinggal meletakkan bayi di tempatnya, langsung tercatat di situ berapa berat si bayi, ya kan? Tapi kalau kita juga nggak bisa memaksakan di dalam pelosok-pelosok negeri kita masih ada yang pakai timbangan seperti ini, ya, di gambar A. Nah, lalu di gambar B itu apa juga? Itu lagi ngapain tuh? Nimbang, ya kan? Itu juga timbangan, ya kan? Nah, oke, sudah. Satuannya apa kira-kira itu? Kalau mengukur massa? Kilogram. Kalau misalkan mengukur handphone inilah, pakai timbangan bisa nggak? Bisa. Berapa kira-kira massanya? 200 gram. Udah pernah ngukur? Pernah? Pakai timbangan? Timbangan apa Bang ukur? Timbangan itu Bu yang elektronik. Timbangan untuk makanan itu ya? Ya untuk makanan berapa gram gitu. Kamu pakai untuk ngukur handphone? Iya. Oke ya. Dia pernah pakai timbangan? Pernah. Jadi kalau kalian tahu ada ya timbangan untuk ngukur berapa banyak makanannya, ya kan, berapa gram? Ya biasanya dia untuk ngukur makan makanan yang kecil-kecil. Berapa gram ini ya? Terus berapa kalorinya ya? Nah itu ya, itu pakai timbangan yang kecil itu, yang digital ya. Ya kan, berapa tadi beratnya? 200. Oh, 221, hafal mati dia. Oke? Sudah? Nah, lalu coba lihat ini dia di aktivitas 1.1. Ya kan? Ada alat-alat ukur. Ya? Sudah? Nah, jadi coba kalian tuliskan. Di situ kan udah ada ya kolom-kolomnya ya. Gambar A itu kira-kira apa? Gambar B kira-kira itu apa? Ya.
Karena yang B itu kira-kira dia lagi ngukur apa? Lingkar dada. Ya kan? Kalau mau buat baju harus diukur, ya kan? Berapa lingkar dadanya? Karena kalau misal lingkar dadanya beda-beda kan, kalau nanti bisa aja bajunya itu kesempitan atau kelonggaran. Pakai apa itu kira-kira? Meteran. Oke? Jadi ditulis di situ di A itu nama alat ukurnya apa? Sudah? Lalu kira-kira dibuat penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa? Ya, oke? Bisa diskusi dari sekarang juga. Boleh yuk, diskusi yuk. Yang nggak paham boleh angkat tangan, tanya, Bu, ini gimana caranya, Bu? Ini maksudnya apa? Boleh ya? Boleh ditanya ya. Diskusi. Ya, yang pertama harus ditulis ya. Kelasnya sudah pasti kelas 10-4. Ya. Oke. Tengok itu dulu. Tengok dulu. Apa itu? Ini SMP pernah dipelajari loh. Apa tuh kira-kira? Ayo. Iyalah. Mau kelompok berapa lagi, Abang? Kita cuma 6 kelompok. Emang tahu ada namanya, Bu? Dia untuk mengukur. Oke, Bu. Ya, oke, Bu. Oke. Ini dulu dong. Ya, ini, Bu. Kira-kira itu apa? Yang tahu dulu. Tulis aja dulu yang tahu. Kelompok kalian berapa? Kelompok berapa? 5. Bisa. Kan dia ada ini. Ada untuk mengukur kedalaman bendanya. Itu dia. Oke, ya sekalian kalian ngelihat diskusinya, kalian diskusi. Kan kemarin kita kan buat kelompoknya udah diatur berdasarkan kemampuan kalian gitu kan. Ada yang memang bisa dia anaknya sukanya untuk lihat suatu bendanya langsung. Ada yang suka lihat bendanya virtual. Ya, jadi akan saya bagi berdasarkan kemampuan kalian ya. Oke. Kalian 6 ya? Iya. Kalian pakai virtual lab ya? Iya. Virtual lab ya? Ini untuk apa?
Mikrometer sekrup, ya kan? Nih. Sudah ada. Apa namanya? Tulis. Apa Kak? Timbangan. Ya nggak ukur jari abang juga. Ini Bu yang cerita tuh. Iya, apa? Ayo, coba. Hah, cerdas, mantep. Mantap sekali. Diam-diam, tapi mengetahui. Kenapa, Bang? Nggak kenapa. Coba saya diskusi sama ini. Stopwatch. Coba dulu. Lihat-lihat bukunya, cari tahu dulu sendiri. Cari tahu dulu sendiri. Ya, gunakan handphonenya untuk mencari. Kira-kira itu apa? Yuk, udah kita bahas kemarin. Coba cari dulu. Itu kira-kira apa? Yuk, gunakan handphonenya untuk mencari tahu. Boleh. Gunakan handphone itu untuk pembelajaran, bukan untuk main game. Boleh sih main game. Yuk, kira-kira itu untuk ukur apa? Tensi, yakin? Ya. Namanya? Diameter botol juga bisa. Coba gimana kalau diameter botol? Pakai itu atau yang bawahnya? Diameter dalam apa diameter? Oh iya, benar. Kalau ininya yang kan nol ini pas juga di sini. Ini dulu lihat nih dia. Ini kan skala utama. Berapa skala utamanya ini? 2,4. 2,4. Iya. 2 ya kan? 2,4. Lihat dia yang sejajar. Yang sejajar 0. Ini 1. Ini sejajar loh. Ini yang 1 sejajar. Coba dia lihat. Yang 1 sejajar. Dia mengapit itu kan. Terapit nggak itu? Terapit itu.
Oke, sudah? Oke, sekalian ya. Saya ini ya. Aktivitas 1-2 ya. Aktivitas 1-2 itu kalian alatnya kan sudah saya bagi-bagi ya. Nah, alatnya apa yang digunakan? Terus benda apa yang diukur? Skala utamanya berapa? Skala non-use-nya berapa? Hasilnya juga berapa? Itu ya untuk dia lembar aktivitas 1-2. Oke? Jangka sorongnya gimana tadi coba? Coba Renata coba lihat gimana cara makainya coba. Letak di garis lurus. Oh, Dihitung. Berapa tadi kedapatnya Kak jadinya? 3, SN-nya 3,2. Oh ya. Jadi berapa? Kalau SN-nya berarti dia harus pakai ke ketelitian, ya kan? Berapa ketelitian jangka sorong? 0,01. Satuannya? Iya, sentimeter. Boleh lanjut? Buat nama kelompoknya. Yang di skala non-use. Jaraknya. Jadi kalau dapat dikalikan. Kalau dia di skala non-use-nya itu kan dia harus dikalikan sama ketelitian alatnya. Berapa ketelitian alatnya? 0,0 0,0 kan udah dibahas tadi semalam. Ayo, berapa ketelitian alatnya? Nah, coba itu apa itu, Rania? Gimana ukurnya? Apa yang mau diukur dengan mikrometer? Boleh, boleh penghapus, boleh. Tapi biasanya untuk ketebalan apa? Untuk apa mikrometer? Apakah sesuatu hal yang diukur itu dia ketebalan buku kah atau apa? Kira-kira apa yang harus yang diukur? Karena ketelitian alatnya sangat kecil. Apa kira-kira? Nih, buku coba. Udah pas? Agak lama ya? Belum juga, belum ketat juga dia. Dah. Oke, yang mana skala utamanya Rania? Kamu kan? Yang mana skala utamanya?
0, atau berapa tuh? 5, ya kan? 5, ya kan? Berarti skala utamanya 5. Nah, terus untuk melihat skala non-use-nya, dia yang terapit nih. Ah, nih. Berapa itu? Ini 40, ini 41. Berarti dikalikan sama ketelitian alatnya. Berapa? Tuliskan di situ ya. Oke. Untuk ukur-ukur apa? Token. Enggak. Ini bukan untuk ukur token. Kok ukur token sih? Coba lihat, dibaca-baca dulu bukunya. Kemarin kan udah dipelajari. Ayo, berusaha mencari tahu dulu. Jangan langsung, Bu, ini apa? Padahal belum ada baca. HP-nya belum dipakai untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Kok ukur token? Jangan terfokus sama itu. Yang ini juga bisa dikerjain. Ayo, Rizky. Nah, coba sekarang kan. Ini apa? Ini kan? Yang mana? Iya, benar. Buat. Nah, oke. Coba dulu buka ininya apa sih? Google Classroom ya kita. Ya, bahannya kan udah di situ ya. Coba buka Google Classroom. Iya. Bisa? Coba. Ini. Nah, itu kan ada apa itu? Jangka sorong. Nah, ini bisa diambil barangnya. Nah, bisa digerak-gerakkan. Nah, coba dihitung dulu. Bisa, Kak? Oh, nggak ada jaringannya. Abang? Bisa? Yang mana? Itu gambarnya, anakku sayang. Nih, mungkin ada virtual lab kan? Ini yang pertama. Nah, bisa di landscape kan, no? Landscape kan aja, bisa. HP-nya bisa landscape. Bisa gini. Coba. That's good. Nih, apa ini? Belum tahu. Abang nggak baca buku? Nggak ngelihat video yang ibu kasih? Apa ini? Apa namanya? Jangka sorong. Iya, pintar jangka sorong. Nah, ini bagian-bagiannya. Ya kan? Ada dia kalau di ini ada rahangnya, rahang atas, ya kan? Rahang bawahnya ada, ini rahang bawahnya. Ya kan? Terus yang mana skala utama? Yang mana skala utama? Iya, itu yang namanya skala utama. Skala non-use? Ayo, yang mana?
Iya, pinter. Ini dia skala Nonius. Nah, untuk melihat skala Nonius, skala utama sama skala Noniusnya harus berhimpitan. Seperti itu kan video yang Ibu kirim? Coba lihat ya yang berhimpitan. Kalau nggak kelihatan, nih ada yang dia kalau dia di apa itu di virtual lab dia kelihatan tuh. Yang atasnya berapa? Nih, bisa kan digeser-geser? Nah, tuh dia. Terus nih dia yang bawah ini dia berarti skala Noniusnya gitu. Jadi misalkan ini, ya kan? Ini dia berarti 1, berapa nih sebelum nolnya nih? Berapa nih? 1, no. Yang Ya ini kan 1. Ya kan 1,1, 1,2, 1,3. Nah, lihat dia yang berhimpitan antara ini skala Nonius dengan skala utama. Yang mana itu? Yang satu sudah, ini kan 0. 1 sudah berhimpitan kan antara yang atas sama yang bawah. Nah, berarti 1. 1 dikali 0,01 satuannya milimeter. Itu dia. Oke. Sudah? Coba dulu buka ininya. Virtual lab-nya di Google Classroom. Itu untuk mengukur apa, Bang? Ketebalan buku bisa nggak? Ketebalan buku. Coba hitung ketebalan lembaran buku ini kalau misalnya dia ada 30 lembar. Berapa coba? Coba itu 30. Berapa itu? Berapa lembar itu? Coba hitung. Yang mana skala utamanya? Ini skala utamanya. Iya. Ini dia untuk jangka sorong, ya kan? Itu dia. Di landscape aja, Kak. Yang mana untuk ketebalan? Jangka sorong atau mikrometer sekrup? jadi kan skala Noniusnya sejajar dengan angka 5. Itu berarti 0,5 milimeter. 0,5 milimeter. 0,5 milimeter. Berapa dia? 5 kan? Berarti 5 dikali ketelitian alatnya. Mana ketelitian alatnya? Ini begini 0,05. Bukan kelihatan. Ini kan dia untuk mikrometer sekrup. Untuk ini jangka sorong berapa yang udah kita pelajari? 0,01 sentimeter. Ini dia.
Kalau ini nggak nampak angkanya, yang ini pakai yang ini. Ya. Ini bendanya bisa diganti-ganti loh, Bang. Ini bisa digeser-geser. Boleh, boleh lewat kok dari situ. Nggak muat, nah, nggak apa-apa. Di luar dari garis juga nggak masalah. Sudah coba dicari? Sudah? Belum dapat? Yakin? Coba dulu cari lagi. Coba dulu cari. Apa kira-kira itu? Masih ingat 7 besaran pokok? Nah, salah satunya ada alat ukurnya itu. Ayo, apa kira-kira itu? Kenapa? Boleh? Boleh. Boleh loh. Oke? Boleh, cuman kalau misalnya nanti kalian kalau ini sih boleh sih, cuman kalau kamu ribut ya nggak boleh lah. Fokus dulu ke tugasnya. Nanti kita bahas ya. Di jam kelas kita kan ada ya. Jam kelas kita ada kan bahas itu. Selasa. Ya kan? Nih, tuh ukur ini, coba dia ngukur.
Ukur apa dia itu? Ketebalan handphone. Gitu lah, makanya menyimak. Kan tadi misalkan ada mengukur, mana alat kalian mana? Oh, pakai virtual lab. Mana buka virtual lab ya? Abang kan punya HP. Oke, nggak bawa. Bisa landscape gak? Wih. Nah. Ini kan dia. Nah, jadi nanti yang di sini yang kalian ukur benda-benda yang ini aja. Ini kayak ada kelereng. Iya. Sudah? Pinternya. Genzi. Ayo dong Genzi. Iya. No problem. Boleh. Nah, kalau nggak kelihatan, ini pakai yang ini. That's right. Pinter. Udah, abang udah pakai buka ini ya? Udah. Apa? Cuman satu HP-nya banyak di sini. Mana yang lain bisa nggak? Coba buka. Ada internetnya kan? Diskusi bang. Jangan dipakai sendirian. Aku tak apa-apa di pencet masakan. Wah jadi hilang. Ini Bu. Gede kali kelerengnya anjir. Gunakan bahasa yang baik. Udah berapa kali Ibu bilang? Berkali kali. Istighfar kamu 10 kali. Nggak boleh berkata yang buruk kepada diri sendiri dan udah berulang kali dibilangin. Itu juga yang dibilang. Kan tadi sudah dibuat dia jadi seperti ini Ibu. Ini sekarang udah gede kan Bu? Ya kan Bu. Nah dilihat ya Bu. Ini kan dia ngukur kelereng. Ya kan? Apa ini diameter ke kelereng. Makanya abang agak-agak mendekat ke sini. Ya. Sini. Udah. Ini dia skala utama. Skala
Nonius. Nonius. 2,1 dulu Yang dia di atas. apit di atas. Untuk melihat dia mana skala Nonius. Yang mana yang diapit yang antara ini sama yang ini? Ya udah, abah. Gimana? Ini Dia nggak bisa nulis, Bu. Ada ini. nanti ibu yang nggak bisa keluar. Tahu. Ibu yang nggak bisa keluar. Udah. Ini kan nggak dia nggak terapit kan? Oh, ini loh. That's right. Oke? Sudah? Siapa yang presentasi pertama? Ayo. Iya. Renata mau kelompok 2 ya? Iya. Ayo, kelompok 2. Kelompoknya Renata. Maju ke depan. Yuk. Paparkan hasil diskusi kalian yang luar biasa itu. Ya. Boleh bawa buku kok. Kalau ada yang mau dibawa, LKPD-nya boleh dibawa. Kalau nggak ada yang mau dibawa, it's okay. Berarti sudah memahami. Sangat memahami. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara Salam dulu dong. Ya. Biasakan menggunakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Iya. Kami terdiri dari 6 orang yang ada saya, ada Akhil Alamsyah, ada John Karyandos Payung, ada Syarian Abdi Negara Rahab, ada Renata Sianturi, ada Ruth Anggraini Okta Menurung, ada Sailopea Kumairo. Cara menggunakan alat ukur akan disampaikan oleh Renata Sianturi. Oke, baik. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, kita itu membuka atau melonggarkan kunci agar bisa membuka. Setelah itu, kita akan menghapus. Kita akan menggunakan penghapus sebagai barang yang kami ukur. Setelah itu, penghapusnya kita letak di garis yang lurus. Kita letak. Perhatikan dulu kawan ke depan. Perhatikan di kemana. Kita kunci, kami barangnya, dan kita dapat hasilnya. Hasilnya akan dibacakan oleh teman-teman. Itu isinya 3,2 dan hasil perubahannya harus menggunakan S10 tambah SM kali 0,1. Berarti 3,2 kali 0,1. Kata balik. Ayo, gimana? Yang dikalikan ketelitian alatnya skala utama atau skala Nonius? Skala Nonius. Berapa tadi skala Noniusnya? 9. Berarti 9 dikali satuannya? Sentimeter. Ya kan? Sudah? Berarti berapa hasilnya? 3,29 cm. Oke, lanjut Bang. Ada lagi yang mau disampaikan?
Ada spidolnya di situ? Ini coba. Oh, ini tadi pengukuran yang kalian buat ya, yang kalian cari ya. 3,2. SN. SN-nya berapa tadi? 9. Mana? Udah kok di atas, Bu. Iyalah, ukur diameter dalam. Apa itu rupanya? Glass Becker. Itu glass Becker. Dia ngukur diameter dalamnya. Oke. Ya? Inilah hasil dari diskusi kami tadi. Hasilnya yaitu 3,29 cm. Sudah? Kalau sudah boleh ditutup presentasinya. Dari kami kelompok 2, saya ambil ingin beri mengucapkan terima kasih dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya. Jadi kalau tadi siapa? Si John. Si John itu bilang tadi 3,2 tambah 9 langsung kali 0,01. Ya. Oke, ya kan? Seharusnya bilang skala utamanya itu 3,2. Ya kan? Sudah 3,2. Terus skala noniusnya berapa? 9, ya kan? Harus dikalikan sama ketelitian alatnya. Nah, ketelitian alatnya berapa? 0,01 cm. Ya kan, baru dijumlahkan. Ya kan, karena kalau ada pertambahan dengan perkalian, siapa yang duluan diselesaikan? Perkalian. Ya, baru dia 3,2 ditambah 0,09. Hasilnya berapa? 3,29 cm. Oke, sudah? Berarti hasil pengamatannya sudah benar kira-kira? Sudah ya? Oke. Nah, yang virtual lab, boleh? Kompo ini, ya kan? Virtual lab. Yuk. Boleh, satu orang juga boleh maju ke depan. Boleh. Kebersamaan.
dari zaman sekolah. Kalau virtual lab tadi. Dari virtual lab ya. Sebelum kami mempresentasikannya, setelah kami memperkenalkan di dalam kenapa saya perkenalkan nama saya Septian Ahmad Rizwan. Baiklah, tanpa berulang lagi, kami akan memberikan hasil pengukuran yang telah kami lakukan dengan kolek tersebut. Objek yang akan kami ukur yaitu adalah iron band. Itu spidolnya. Ada? Nggak ada spidolnya? Habis. Kok bisa banyak banget itunya, skala non-Newsnya 0,035? Pas. Kalian mengukur apa? Iya, terus kenapa 0,0 dari 0? Oh, langsung. Iya. Kan kalau misalnya dapatnya 35, mana coba? Yang mana? Benda yang mana? Iron black Bu. Nih. Ya kan? Terus kalau non-Newsnya mana coba? Ini Bu. Ini kan dia 2,5. Nah, pas. 2,5. Ya kan? Terus. Nah, skala non-Newsnya Ini Bu. Depan 3. 3. Ya, ini kan? Berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 0,0. 6. Iya. Oke, silakan jelaskan. Lihat dulu ke depan, Bang. Satuannya. Oh, kalau saya pakai jangka sorong ya? Iya. Ayo, jelaskan ke teman-temannya. Yuk, perhatikan dulu yuk ke depan. Baiklah, dari hasil yang telah kami
kami ukur yaitu layar refleks, kami mendapatkan hasil yaitu 2,56 cm. Nah, kesimpulannya dengan adanya virtual lab jangka sorong ini, kami menjadi lebih mudah dalam mengukur benda ataupun benda berat. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Yuk, balik ke tempat. Boleh, silakan kembali ke tempat. Oke, sudah? Oke, sudah? Nah, tadi kan udah ada ya pakai jangka sorong langsung. Ya kan? Nah, seperti Renata masih penasaran dia. Semua diukurnya, bagus ya. Memang mantap banget ya Renata ya. Sudah? Nah, sudah. Tadi sudah ada yang langsung pakai jangka sorong. Lalu ada virtual lab, ya kan? Nah, dari cuman mungkin ada benda-bendanya yang berbeda. Tadi ada juga yang kayak ini ya, yang dia persegi, ada kan? Dihitung ya, sama ya. Nah, ada kan di virtual lab, ada ya. Nah, tadi di kelompok Renata pakai penghapus. Iya. Nah, kira-kira ada nggak perbedaannya? Perbedaannya hanya perbedaan bendanya saja. Kira-kira cara pemakaiannya ada beda nggak? Nggak ada. Malah kadang lebih mudah pakai virtual lab. Ya nggak? Kadang kalau dia ini apa sih namanya? Yang dia pakainya yang gini, kadang ada dia yang kalau dia jangka sorongnya terlalu lama, agak berkarat ya. Ya kan? Agak berkarat, terus agak susah-susah digeser-geser. Nah, kalau di virtual lab malah mudah ya kan? Kelompok berapa? Kamu buka virtual lab tadi? Buka kan? Kalian buka virtual lab juga kan tadi? Kalian buka juga. Nah, lebih mudah nggak pakai virtual lab? Mudah, tapi juga lebih nampak ini pasti. Oh ya Bu, ini dia berhimpitan gitu. Kalau virtual lab dia harus diperbesar, iya kan? Jadi nggak ada sama sekali perbedaannya mau pakai virtual lab atau apa? Jangka sorong yang aslinya gitu. Oke? Yuk, siapa yang mau jelasin mikrometer sekrup? Kelompok Rania? Ya, sekelompok juga boleh, Rania sendiri juga boleh. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil matematik mengenai mikrometer sekrup. Dan saya kita Agung lihat ke depan Agung. Buku juga bisa. Mau apa? Bisa digeser ya kan Kak? Nah, ya itu kan digeser kan? Ya.
Mikrometer. Kita jumlahi itu dan hasilnya. Dan hasilnya 0,94 mm. Sekian dari pembimbingan kami. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Boleh duduk ya. Sudah? Nah, coba deh. Lihat. Ada yang salah atau gimana? Perhatikan. Sudah benar? Sudah benar kira-kira? Sudah benar? Oke, sudah benar? Sudah benar? Sudah benar? Oke, koreksi ya. Untuk kedepannya ya, kita buat namanya hasil pengukuran. Ya, HP, bukan handphone ya, tapi hasil pengukuran. Nah, hasil pengukurannya skala utama ditambah ya kan? Skala nonius dikali ketelitian. Ketelitian alatnya. Jadi, ketika nanti menjumlahkannya, nggak ada kesalahan perhitungannya. Tadi mungkin melihatnya langsung, ini langsung, berapa tadi di sini Kak? Buat tadi Kak? Nah, 0,94 ya kan? Tapi sebenarnya jawabannya 5,44. Itu dia. Ya kan? Karena kita pakai ketelitian alatnya itu 0,01 mm untuk mikrometer sekrup. Jangka sorong 0,01 cm. Ya kan? Sudah?
Nah, terus lihat nanti di jangka sorong bawahnya itu nggak sampai 35. Ya enggak? Lihat deh di jangka sorong mau di virtual lab, mau dia di jangka sorong aslinya. Sampai enggak itu yang dia garis-garisnya sampai 35? Enggak kan? Nah, berarti tadi koreksi ya. Berarti skala non-Newsnya nggak akan ada jadi 0,0335. Tapi misalnya ada 10, ya kan? 12, 6, 7, bisa kan? Karena di situ ada berapa kira-kira ini ya, garis bawahnya berapa? Ada berapa garis bawahnya? Nggak lebih ya sampai 30 ya? Enggak kan? Iya apa enggak? Coba lihat di bawahnya. Yang lihat di virtual lab. Enggak sampai 30. Dia hanya bisa sampai 15 mungkin ya. 15, 10, itu dia. Ya, 20. Itu dia. Oke, sudah? Nah, pemakaiannya jangka sorong di virtual lab, mikrometer sekrup yang asli sama virtual lab nggak ada bedanya, ya kan? Mungkin yang di virtual lab, yang keuntungannya di virtual lab, ya, benda-benda yang jarang bisa kita pegang langsung bisa kita ukur, itu dia. Mungkin nggak ada kita pegang apa ya, kertas selembar mungkin, apa ya, kertas selembar mungkin lah ya, apa ya, yang dia ketebalannya yang nggak pernah kita pegang gitu kan. Misalnya nanti lihat aja coba di virtual lab-nya apa aja barang-barangnya, ya. Sudah? Oke, dari semua pembelajaran kita hari ini ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan? Oh iya, silakan. Saya dari kelompok 4. Kesimpulan yang kami dapat adalah jangka sorong memiliki tingkat ketelitian lebih teliti dari penggaris atau pista, dan mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong. Oke, ya itu aja ya. Dan ada lagi kira-kira? Cukup? Cukup? Cukup ya? Oke, berarti daripada mistar sama jangka sorong, siapa yang lebih teliti? Alat ukurnya? Jangka sorong, ya kan? Tadi antara jangka sorong sama mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Oke? Itu dia. Sudah? Nah, berarti sudah dipahami hari ini pembelajaran kita? Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur setelah mempelajari apa alat ukur, ya. Apa tadi? Jangka sorong dengan mikrometer sekrup. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke, coba lihat ke buku, di bukunya. Habis ini kita bahas angka penting ya. Di halaman 35, coba lihat. Oke, itu dia. Ya. Untuk menentukan angka penting juga ada aturannya. Oke? Sudah? Coba lihat dulu bukunya. Udah dibuka bukunya? Ada nggak di situ angka penting? Ada? Ada. Oke, nanti dibaca-baca dulu di rumah, ya kan? Sudah? Dibaca-baca dulu di rumah, dipahami. Oke, ya karena udah suntuk kali mukanya, ya kan? Udah suntuk kawan? Suntuk kali kawan? Oh, buat ice breaking, oke. Suka kali ice breaking, bisa mimpin ice breaking, ada ice breaking ya? Ada Albert? Ada? Nggak ada? Oh ibu ya,
Oke, perhatikan ke depan. Ya, karena untuk menutup pembelajaran hari ini kita ya pakai ice breaking ya. Ular panjang. Ular panjang. Ular panjang. Ya. Cacing pendek. Ular panjang. Cacing pendek. Ular panjang. Cacing pendek. Oke? Sudah? Ular. Ular panjang. Cacing? Ular? Cacing? Ular? Cacing? Ular? Cacing? 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 Ular? Ular? Cacing? Kok pendek sih, kita kali jaraknya. Ular? Cacing? 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 Ular? Oh, alhamdulillah, Mas Koko. Alhamdulillah. Oke, sudah? Nah, ada lagi? Sudah fresh? Sudah fresh? Karena kita telah belajar hari ini, mari kita beri apa ya? Apa sih namanya? Apresiasi untuk diri kita sendiri. Ya. Harus diapresiasi hari ini telah belajar dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Karena kita ini sudah belajar, sudah memahami, ya kan? Oke, ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanya sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Oke, saya kasih salut buat kalian semua. Ya, salut. Harus lebih semangat lagi di pembelajaran selanjutnya. Oke, kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, Albert pimpin doanya. Pembelajaran kita, kita berdoa agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah? Kira-kira ada lagi yang mau kita diskusikan sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada boleh dikumpulkan LKPD-nya. Ya, dikumpulin LKPD-nya. BK ya Bang mengantarkannya. Kebanyakan. Kenapa nggak diantar tadi? Belum siap yang mananya? Tinggal namanya doang yang belum siap. Oke, sudah. Itunya barang-barangnya boleh diletakkan di meja ya. Nih, masukin ke dalam sini. Oke.
Ya kalian pakai virtual lab. Kalian juga. Kalian udah? Milik negara, nggak boleh dibawa pulang. Ya, kalau ada yang mau beli, ya kan? Ini kalau ada yang mau beli jangka sorong, itu ada jangka sorong yang plastik. Ya. Ya. Jangka sorong yang plastik. Itu harganya hanya 8.000. Murah. Dan dia tapi karena murah, bukan besi ya. Ya, bukan besi ya. Bukan besi, tapi dia plastik. Oke? Nah, hari ini apa kesan dan pesannya? Ayo, ada yang mau ngasih kesannya? Ayo, ada yang mau ngasih kesannya? Ayo. Rani. Ya, oke, Rani mau ngasih kesan dan pesan kah? Kesan apa pesan ini? Kesan, oke, apa? Dari pelajaran ini tuh menyenangkan, terus kedua karena saya juga bisa tahu cara mengukur barang-barang pakai Mikrometer. Aja. Menyenangkan, nggak dibuat-buat kan? Karena kan lagi juga gampang. Menyenangkan. Karena langsung megang alatnya ya? Iya. Oke. Ini ketahuan nih, fisikanya jarang megang alat ya? Iya kan? Ya. Oke, jadi ya, kalau kita pelajaran fisika ya, karena ada sebagian kita itu yang manusianya harus megang barangnya dulu. Ya kan? Megang barangnya dulu. Baru oh iya, ternyata bisa, Bu, gitu. Oh ya, Bu, lebih seru ya, Bu, kalau misalnya langsung pakai megang alatnya gitu ya kan? Itu dia. Oke, semoga nanti ke depannya kita pembelajarannya itu lebih banyak langsung megang alatnya, atau kalau nggak bisa kita pegang alatnya, kita cari di virtual lab. Ya, kita gunakan AI yang ada. Jangan gunakan handphone untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat, ya kan? Oke. Hari ini cukup sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, selamat pagi.